Bab 138. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Beberapa bulan yang lalu, Faker tidak menghargai Grid ketika pertama kali bertemu dengannya. Itu karena kemampuan Blacksmith dan kemampuan bertarung Grid sangat bagus, tapi ketidakdewasaan mentalnya. Berarti, dia tidak bisa mengerahkan semua kemampuannya. Sejujurnya, Faker tidak pernah mengungkapkannya, tapi dia pikir Grid konyol. Dia merasa jika Grid tidak bisa memanfaatkan kelasnya. Tapi sekarang berbeda. Sudah lama berlalu, dan Grid tampak berbeda dari masa lalu. Jika dia terus tumbuh seperti ini, aku bisa mempercayakan punggungku padanya, suatu hari nanti. Ketika Faker berpikir, Grid menunjukkan alat instalasi perangkap dan mesin kombinasi racun kepadanya. Ini adalah barang-barangnya. Aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tidak ada manual. Faker kagum, ketika dia melihat barang-barang itu. Itu barang bagus. Secara khusus, mesin kombinasi racun ini sangat baik. Di mana kamu mendapatkannya? Aku membunuh seorang assassin bernama Sai, yang menjatuhkan ini. Sai, seorang player. Ya. Sai adalah player assassin peringkat kelima. Dia adalah player mapan. Tapi sepertinya, dia telah dikalahkan oleh Grid dan kehilangan item. Sai terkenal, karena selalu berkeliling dengan Curb dan Sniffer. Grid mengalahkan mereka bertiga sendirian. Seberapa kuat Grid sekarang? Sepertinya, tingkat pertumbuhan Grid melebihi harapan Faker. Jishuka dan Vanner menduga, jika Grid sama atau lebih baik dari Pon dan Regas. Dia pikir itu hanya lelucon, tapi mungkin itu nyata. Faker adalah orang yang agresif, seperti anggota lain dari Guild Sedekah. Dia merasakan keinginan untuk bersaing melawan Grid. Tapi, sekarang bukan waktunya. Bukankah lebih baik belajar bagaimana menggunakannya lain kali? Lihat waktunya, pernikahanmu akan segera. Ah, sudah. Grid memverifikasi waktu dan keluar dari bengkel. Ini bukan pernikahan orang lain. Dia tidak bisa terlambat ke pernikahannya sendiri. Guild Sedekah dan Han mengikuti. Han tampak depresi. Grid telah menjadi suami dari wanita. Han kehilangan istrinya dan putranya yang sakit. Setelah sendirian, dia jatuh ke minum alkohol. Karena tipu daya Mero Company, dia hampir kehilangan bengkel yang telah ada di keluarganya, selama beberapa generasi. Tapi suatu hari, Grid tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia mampu melarikan diri dari rasa sakit dalam hidupnya dan membangun kembali bengkel. Grid adalah penyelamatnya. Dia sebaya dengan putra Han yang sudah meninggal, dan Han benar-benar menghargainya. Sekarang, orang yang berharga itu pergi ke tempat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh Han. Tentu saja, dia senang melihat Grid baik-baik saja. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya. Dia nyaris menelan air matanya, saat dia berbicara kepada Grid. Grid, kamu mungkin orang biasa yang menikah dengan keluarga bangsawan. Tapi, jangan menyusut kembali dan hidup dengan baik. Aku selalu mendukungmu. Petik 2. Grid menyeringai atas dorongan Han. Aku Pakmas Descendants. Kenapa aku harus mundur dari bangsawan? Dan jangan bicara seperti kita putus hubungan. Aku masih akan pergi ke bengkel seperti sebelumnya. Bahkan, jika aku menikahi Irene. Sudahkah kamu lupa, aku adalah penerusmu. Grid pasti menjengkelkan untuk membantu orang tua yang miskin dan sakit. Tapi, Grid tidak menunjukkannya sama sekali. Han senang dan air mata akhirnya tumpah. Grid memberinya sapu tangan dan berkata, putramu memintaku untuk melakukan sesuatu. Dia memintaku untuk merawat ayahnya. Itu tidak bohong. Di masa lalu, Grid pergi ke pemakaman keluarga Han, bersama Han. Dan dia bertemu hantu saat Han sedang tidur. Di antara hantu-hantu itu, leluhur Han memberinya petunjuk untuk mendapatkan Pakmas Swordsmanship. Dan putra Han, meminta Grid untuk merawat ayahnya. Seorang putra yang khawatir tentang ayahnya, bahkan setelah kematian. Grid menyukai Han dan tersentuh oleh pengabdian putranya. Jadi, dia berusaha melakukannya dengan baik oleh Han. Tentu saja, itu bukan bantuan tanpa syarat. Sejujurnya, beberapa tindakannya dihitung untuk mewarisi bengkel. Tapi itu tidak memengaruhi fakta, jika dia menyukai Han. Emosi itu masih tetap ada. Kemudian, ekspresi Han mulai perlahan berubah. Grid, kenapa sapu tanganmu begitu kotor? Apakah ini kain? Petik 2. Itu bukan kain. Ini adalah sapu tangan. Tapi aku tidak mencucinya, jadi itu terlihat seperti kain. Hahaha. Baiklah, tidak apa-apa. Apakah kamu akan mati, jika kamu menyeka air matamu dengan kain itu? Petik 2. Tes, kamu lebih buruk dari duda tua. Aku lega, jika pelayan akan menjagamu, setelah kamu menikahi wanita itu. Di sisi lain, Guild Sedekah menatap Grid dan Han dengan mata hangat. Grid tampak hebat di mata mereka. Itu menunjukkan, jika player dan NPC benar-benar bisa menjadi teman. NPC memiliki emosi yang sama dengan manusia. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri, karena mengabaikan fakta ini dan memperlakukan NPC sebagai kecerdasan buatan sederhana, dalam sebuah game. Kemudian, rombongan tiba di kastil. Selamat datang. Para knight dan tentara sudah mengakui Grid sebagai tuan mereka. Dia dipuji sebagai pahlawan dan akan menjadi suami dari lady mereka.
Mereka memasuki taman kastil, di mana pengantin cantik menyambut Grid. Grid. Lady Irene. Gaun putihnya menyoroti kecantikannya. Sekarang Irene yang membuat senyum malu-malu, cukup cantik untuk dibandingkan dengan Yura dan Jishuka. Wanita cantik dan mulia ini dibawa pergi oleh Grid. Vanner menelan kembali air matanya. Kemudian, dia menemukan Nightblend menangis dengan hidung berair, dan merasakan kesamaan dengannya. Kamu juga, Lady Irene. Kamu. Kedua orang saling bertukar pandang saat upacara pernikahan akbar diadakan. Puluhan bangsawan senior dari seluruh kerajaan serta utusan asing hadir. Pidato Erlstein dan pesan ucapan selamat dari utusan raja meningkatkan suasana. Ada utusan asing dan bahkan pesan dari raja. Itu tidak berlebihan, jika Erlstein adalah salah satu kekuatan terbesar kerajaan. Jishuka mengagumi. Dia hanya pergi di bawah perintah Irene, karena Grid. Tapi sekarang, tampaknya itu keputusan yang bijak dalam banyak hal. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, Grid benar-benar luar biasa. Pikir Jishuka sambil tersenyum. Kemudian, band militer mulai memainkan musik yang ringan dan ceria. Ratusan orang menyaksikan Grid dan Irene bertukar janji cinta. Apakah kamu bersumpah untuk saling menghormati dan mencintai sampai kamu menjadi ringan dan kembali ke sisi Dewi Rebecca? Aku bersumpah. Aku bersumpah. Tidak ada yang mengatakannya terlebih dahulu. Grid dan Irene merespons dan pada saat yang sama, dan para tamu bersorak seolah mereka adalah belahan jiwa. Bagikan tanda janjimu. Tanda janji. Konten iklan. Grid tidak bisa mengerti kata-kata petugas itu. Sisi mempelai wanita telah mengurus semua persiapan pernikahan. Jadi, dia tidak bisa menahan panik. Kemudian, Irene memberinya sepasang cincin. Itu adalah cincin emas terbaik dengan berlian di tengah. Letakkan cincin ini di tangan kita, kata Irene malu-malu. Wajah merahnya begitu cantik, sehingga Grid mengambil cincin kecil itu dengan tangan gemetar. Lalu, dia menyelipkannya di jari Irene. Irene juga meletakkan cincin itu di jari Grid. Kemudian, jendela notifikasi muncul di depan Grid. Anda telah memakai cincin sumpah. Jika kamu bersama orang yang memakai cincin yang sama, efek khusus akan terjadi. Anda telah berjanji cinta abadi dengan Irene Winston von Steim. Anda telah menjadi suami dari seorang lady. Sekarang, Anda dapat memeriksa informasi wilayah menggunakan otoritas suami lady itu. Namun, Anda tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan memiliki suara yang lebih kuat, semakin tinggi kesukaan istri terhadap Anda. Jika kesukaan istri rendah, skenario terburuknya adalah perceraian. Hati-hati. Anda telah menjadi menantu Earl. Stat bangsawan telah dibuka. Semua statistik telah meningkat sebesar 20. Anda dapat maju ke lingkaran sosial para bangsawan. Anda akan menerima gaji bulanan 500 gold. Mulut Grid terbuka. Kekayaannya tampaknya meningkat. Berkat pengantinnya yang cantik, kompeten, dan baik hati. Di sisi lain, Erlstein memperhatikan putrinya memerah, ketika Grid meletakkan cincin padanya dan tiba-tiba menemukan Han. Dia mendekati Han dan memberinya minuman. Apakah kamu teman Grid? Han mendongak kaget dan bertanya. Mengapa orang hebat seperti yang mulia tertarik pada seseorang sepertiku? Jangan bicara seperti itu. Bukankah kamu blacksmith yang mewakili utara dan teman menantuku? Suatu kehormatan berbicara denganmu. Iya. Setelah itu, ada kesibukan minum. Kebanyakan orang minum alkohol seperti air, sambil memberkati pengantin. Vanner dan Glenn mabuk bersama dan mengutuk mempelai laki-laki, menyebabkan Kapten Night Phoenix mengusir mereka. Ada utusan asing dan bangsawan senior yang diam-diam menertawakan fakta, jika pengantin pria adalah orang biasa. Tapi suasana hati yang baik dipertahankan, karena Faker diam-diam mengejutkan mereka dan menempatkan mereka tertidur di sudut. Di sisi lain, para penduduk dan player di Winston juga merayakan itu. Ada suasana meriah dari kembang api dan musik. Lady Irene menikah. Ini untuk pahlawan kita. Aku harap, Lady akan melahirkan seorang putra. Ya, aku menantikan masa depan. NPC mengetahui, jika pasangan nikah Irene adalah Grid, dan menari dengan gembira. Namun, para player tidak tahu detailnya, dan tidak terlalu tertarik dengan pernikahan Irene. Mereka senang tentang bagian lain. Irene, Lady Winston, telah menikah dan memberkati semua orang. Semua produk Winston akan dibebaskan dari pajak selama 10 hari ke depan. Player yang menetapkan Winston sebagai tempat tinggal mereka, akan mendapatkan peningkatan 50% dalam XP dan 30% peningkatan dalam perolehan item, selama 15 hari ke depan. Player yang telah menetap di kota atau desa yang termasuk Erlstein akan mendapatkan 30% peningkatan XP dan 15% peningkatan perolehan item, selama 10 hari ke depan. Ini keberuntungan. Jutaan player di wilayah Erlstein mulai berburu keras, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Player mendengar desas-desus dan pindah ke wilayah Erlstein untuk mengalami peristiwa ini, menyebabkan area ini memiliki pertumbuhan populasi yang sangat besar. Di antara mereka, jumlah populasi yang menuju ke Winston tidak ada bandingannya. Tapi, populasi Winston sudah jenuh. Para player yang berencana pindah ke Winston, terpaksa melihat desa-desa lain di dekat Winston. Desa-desa itu termasuk Bayran, yang dikelola oleh Guild Sedekah.
Desa Bairan adalah sebuah wilayah di bawah Winston. Dan sebagai hasilnya, itu dapat mencapai pertumbuhan luar biasa dalam waktu singkat. Ribuan orang bermigrasi setiap hari, ratusan rumah baru dibangun, jumlah toko meningkat dan ekonomi sedang booming. Ah, apa ini? Aku terlalu sibuk. Jishuka dan Sedekah Guild berteriak. Jika tren ini berlanjut, uang akan mengalir masuk. Tapi, mereka khawatir terlalu sibuk, untuk punya waktu untuk naik level. Kalau begitu, mari kita kembali ke waktu malam pernikahan. Grid tanpa sehelai kain dan menghadapi Irene, yang telah menemukan tubuh putihnya. Indah. Aku malu. Irene memiliki panggul yang lebar dan anggota tubuh yang panjang dan ramping, seperti model. Payudaranya hanya backup, membuatnya agak tidak memadai untuk selera Grid. Tapi, Grid tidak kecewa. Bentuk milik Irene sempurna dan harmoni warna sangat indah. Detailnya akan dihilangkan. Irene. Astaga. Grid yang bersemangat menurunkan Irene ke ranjang. Kemudian, dia segera menggunakan teknik yang dijelaskan dalam buku yang dia baca sebelum mengakses Satisfy. Teknik-tekniknya sangat mempesona. Detailnya akan dihilangkan. Ah. Setiap kali jari-jari Grid yang panjang dan keras menyapu kulit Irene yang putih dan lembut. Detailnya akan dihilangkan. Grid. Irene meneteskan air mata, saat dia dikelilingi oleh kesenangan yang tidak pernah dia alami selama 20 tahun hidupnya. Kesenangan yang dia rasakan sangat besar, sehingga dia hampir takut. Aku takut. Aku merasa seperti orang lain. Rasanya, seperti aku akan terbang ke suatu tempat. Tangan Grid memberinya kesenangan, sehingga sulit untuk percaya, jika Grid adalah seorang perjaka. Alasan dia bisa mendemonstrasikan teknik tangan yang sangat baik itu, bukan karena dia membaca buku. Tapi, karena dia dipengaruhi oleh stat flexibility-nya yang tinggi. Kombinasi dari statistik dan titelnya. Berarti, jika dia memiliki lebih dari 1500 flexibility, melampaui keterbatasan manusia. Terkadang halus, terkadang kuat, dia mampu mengendalikan tempo dengan sempurna, saat tangannya menyapu seluruh tubuh Irene. Itu hampir cukup untuk memberinya gelar Raja Membelai. Grid, cepat. Irene. Irene menatapnya dengan ekspresi kerinduan. Saat Grid bertemu dengan tatapan itu, dia melepaskan alasannya. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti untuk pertama kalinya dalam 27 tahun hidupnya. Detailnya akan dihilangkan. Ah, Grid, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Ketika malam semakin dalam, intensitas kesenangan Irene tumbuh. Dikombinasikan dengan efek titel, strength Grid melebihi 1600 dan stamina-nya melebihi 1000. Sehingga, Grid sebanding dengan Raja Jantan legendaris. Berkat itu, Irene dikelilingi oleh kesenangan yang tidak pernah dialami wanita biasa. Detailnya akan dihilangkan. Keinginan Irene terhadapmu telah meningkat. Keinginan Irene terhadapmu telah meningkat. Keinginan Irene untuk menyukaimu telah meningkat. Cinta Irene kepadanya semakin besar, setiap kali Grid menggerakkan pinggangnya. Detailnya akan dihilangkan. Jadi, malam pertama adalah kesuksesan besar. Grid mampu mencapai keinginan maksimum dengan Irene hanya dalam satu malam.